Bapak Maha Kudus, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini dalam ibadah Minggu utama pagi kami berkesempatan beribadah kepadamu bersama-sama, dan saat ini kami lanjutkan dalam ibadah keseharian, dan bentuk percakapan kami adalah investasi iman, di mana percakapan yang dituntun Tuhan dalam persiapan pekerjaan pelayanan di Sinode GKO. Untuk itu, tuntun berkati kami, khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Emerson Siahaan, dalam hikmat Tuhan, dalam komitmen di dalam Tuhan, dalam perlindungan, dalam kasih, dan seluruh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan dimungkinkan percakapan ini, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh memberkati di dalam dan di antara kami. Dalam Kristus Tuhan kami menerima doa kami. Amin. Amin. Ya, Pak Pendeta Emerson, kita udah by phone ya, tapi percakapan seperti ini, saya kira itu tanggal 7 besok Bapak baru kembali. Jadi saya kira hari ini bisa ketemu, tapi nggak apa-apa untuk selanjutnya pertemuan-pertemuan via virtual begini. Saya informasikan ke Pak Ketum. Pak Ketum lagi opnam karena ada semacam polip di hidungnya yang tidak bisa hadir. Lalu percakapan ini pendahuluan karena nanti ketika Bapak bergabung dan diproyeksikan berarti ada semacam percakapan teologis begitu. Nah, hari ini tuh percakapan perkenalan. Saya sudah menerima apa yang menjadi kerinduan Bapak di surat lamaran, persyaratan-persyaratan yang ada. Lalu kalau hari ini kembali saya mewakili Majelis Sinode menegaskan bahwa di GKO itu dengan mengupayakan mencapai visi misi itu, maka kemudian model yang sudah dilakukan seperti halnya dengan Pak Vikaris Suito, bahwa diperluas karena dalam pencapaian visi misi ini ya akan lebih efektif ketika bukan hanya menerima pelayan yang usia maksimalnya 35-40 tahun. Karena dalam proses itu maka kemudian sinode akan menyediakan tempat. Sementara ada hal yang lain, misalnya seperti Pak Suito, demikian Pak Pendeta Emerson Siahaan, bahwa di peraturan kita itu pos itu nanti saya tunjukkan tidak 12 kakak, tetapi 12 orang sudah bisa dibuat pos, karena itu ketika ada 12 orang, kemudian akan ada survei dari sinode ketika kemungkinan berkembang dan kemungkinan ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka yang pertama menerima Bapak sebagai pendeta yang orientasi, kan sudah pendeta, maka orientasi 6 bulan, dan setelah 6 bulan itu dipendetakan. Untuk itu baru kemudian pertama jemaat dulu masuk, jumlahnya 12 orang itu dengan ya atestasi kalau yang bergereja lain, atau kemudian kalau memang belum bergereja karena gereja asalnya dari luar Pulau Bali, misalnya di NTT, di Tanah Batak misalnya, ya udah kita terima dengan membuat surat pernyataan bergabung dengan GKO. Nah, jumlah yang memenuhi syarat itu lalu menyatakan diri, ditandatangani oleh pengurusnya, kemudian mengajukan untuk bergabung dengan GKO. Nah, setelah itu tentunya dibutuhkan pelayan, Bapak masuk. Jadi masuknya Bapak itu nanti bukan bergantung kepada gereja induk, karena sudah diterima dulu di sinode, artinya
tidak bisa diganggu gugat gitu. Nah, tentang pos pelayanan itu dicarikan induknya. Nah, induknya bukan hanya 1-2, kalau memang satu nggak bisa, ya yang lain. Artinya bukan beralasan ketika induknya tidak bersedia atau tidak mau, tidak ada induknya, tetap ada. Induk itu berfungsi untuk memberi pengarahan, masukan, karena pasti pendeta yang masuk itu harus ada mentor pendampingan selama 6 bulan. 6 bulan itu diperuntukkan untuk penyesuaian saja, berhubungan dengan GKO punya sejarah, GKO punya peraturan, GKO punya liturgi, dan lain sebagainya. Maka kemudian saya kira percakapan dengan Pak Ketum dimungkinkan untuk Bapak bisa masuk berikut dengan koordinasi hari ini, pelaksanaannya seperti apa yang sudah. Pertama info, nanti juga Majelis Sinode akan mensurvei, dan setelah studi kelayakan itu ya, berarti koordinasi di rapat Majelis Sinode untuk mencarikan itu. Begitu pendahuluan. Ya, Pak, terima kasih. Sangat jelas. Ya, jadi kondisi seperti itu. Mungkin Bapak bisa sampaikan seperti apa yang sudah ada percakapan komunikasi dengan Pak Vikaris Suhito, ataukah kemudian sudah survei lokasi dan kemudian ada dimungkinkan 14 jiwa ini berkumpul menjadi satu tempat, lalu satu tempat itu sudah ada tempat untuk ibadah, entah itu di rumah jemaat atau di mana, di tempat sekolah atau seperti apa. Hari Minggu ada ibadah sudah dilaksanakan, karena sebaiknya sudah dimulai, bukan belum dimulai. Nah, ketika sudah dimulai itu kehadiran kami juga melihat secara langsung, karena harusnya tuh survei yang melaksanakan tuh jemaat, tapi kemudian jemaat diberi contoh, Majelis Sinode yang melaksanakan, dan ketika Majelis Sinode mengatakan ya udah, tidak melalui jemaat. Mohon izin Pak Pendeta, barangkali kerinduan, harapan, atau kemudian yang sudah ada itu seperti apa, kami diinformasikan Pak. Baik Bapak, jadi rencana saya ke Bali tanggal 14 atau 15 Juni ini Pak. Okay. Jadi itu pertama yang saya lakukan pendekatan ke dua lokasi tempat nantinya kita akan beribadah, yang pernah saya sampaikan ke Bapak Pendeta Yoga, itu di daerah perbatasan Denpasar Bali, Denpasar dengan Gianyar, itu ada namanya perumahan Biaum, itu namanya Gedung Ekumenal dari PUK. Ketuanya Ibu Cecilia, saya sudah hubungi langsung dan lisan, karena belum dibuka masalah pandemi. Lalu yang kedua itu di Sipur ya, Kompleks TNI Angkatan Darat Sipur, kebetulan dekat dengan pastori atau rumah kami pribadi, itu sudah oke, udah welcome, tinggal saya hanya bertemu langsung dengan Komandan Sipur dan Ibu Cecilia, itu target orientasi untuk minggu ini. Hanya yang mau saya minta tolong Mas Sinode, kira-kira boleh nggak Pak, ada secari kertas surat tugas. Jadi untuk masuk ke Bapak Vikaris Suhito, yang saya bilang sampai Pak Yoga itu ada sempat miss, padahal saya bilang hanya saya meminta data-data dulu untuk awal, karena kan saya belum bisa masuk karena larangan ke Bali sekarang sudah mulai ada pakai Genus. Jadi dulu Pak, kalau boleh ada suatu tugas supaya Pak Suhito tidak merasa saya ini sopoi kira, belum ada, kan belum disampaikan, atau mungkin saja saya belum sampaikan bahwa saya sudah bertemu dengan Pak Pendeta Yoga, Pak melalui telepon. Kira itu Pak suatu tugas apakah boleh saya pegang, sehingga nanti saya hari Minggu atau sebelum hari Minggu saya akan ke Pak Suhito Pak, berdiskusi. Saya bilang ini loh ada surat tugas, saya dipercayakan untuk membantu Bapak. Silakan membantu Bapak karena beliau kan duluan masuk, bantu Bapak, kita sama-sama layani dengan baik. Mungkin karena masih merintis, tentu pelan-pelan. Kalau mereka kan sudah ada ini Pak, sudah ibadah sudah hampir setahun Pak ya. Saya satu kali melayani di sana juga, sekali diundang oleh Pak Suhito. Di sana nanti akan berkembang Pak. Jadi atau kecuali Pak Pendeta Yoga boleh sampaikan Pak Suhito, Pak Pendeta Emerson dipercayakan akan menemui Bapak untuk mengembangkan pelayanan GKO bersama-sama. Jadi supaya nggak ada rasa dianya lebih mau lebih tinggi. Jadi itu aja Pak. Kalau itu masuk,
Saya dengan senang hati akan masuk ke Bapak Suito. Syukur-syukur tanggal 20 saya bisa melayani langsung di sana, Pak, di Denpasar, di Gatsu, Pak. Kira itu, Pak, supaya saya dikuatkan. Terima kasih, Pak. Ya, di GKO itu strukturnya ada pelayanan organisatoris dan fungsional. Itu. Jadi yang Bapak sampaikan itu salah satu segi, yaitu bentuk formal. Nah, ada juga yang kemudian fungsional. Fungsional, Pak, ya. Ya, jadi gini, ini mulai yang mana, tapi artinya gini. Niat Bapak itu saya garis bawahi bagus karena koordinasi. Iya, koordinasi Bapak. Ya. Baik, Pak, betul. Saya akan by phone atau WA ke Pak Vikaris untuk hal ini. Lalu, kasih, Pak. Nah, kemudian begini, yang disebut Bapak surat tugas itu ketika Bapak sudah masuk. Nah, ini berarti kan organisatoris. Iya, organisasi Pak ya. Saya kira begini, Pak. Yang langkah pertama itu Bapak mulai ya. dengan Tuhan Yesus. Ya. Baik dengan Pak Suito maupun tidak. Berarti kan begitu. Baik, artinya gini, jadi jalannya masuk Bapak itu bukan melalui Pak Suito atau bisa melalui Pak Suito. Kan itu. Nah, komunikasi ini dimulai langsung dari Bapak ke MS. Artinya, kalau sudah dibuka dan kemudian studi kelayakannya masuk, Bapak tidak bergantung kepada Pak Suito, gereja manapun juga, karena tembusnya langsung ke majelis sinode. Sinode. Itu. Nah, percakapan ini juga percakapan resmi bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Bahwa kami akan tindak lanjuti. Hanya caranya Tuhan seperti apa, karena kadang legalis itu untuk mempermudah, tapi legalis itu juga kadang bisa menghambat gerak ketika kita harus melangkah dengan cepat. Nah, untuk itu usul konkretnya adalah Bapak berjalan aja dulu. Nah, begitu Pak. Berjalan dulu area itu, nanti kalau dikoordinasikan berarti Pak Suito bisa membuat peta di mana ada orang-orang yang di daftarnya beliau itu di daerah Gianyar itu nanti akan lebih banyak. Tapi Bapak bisa mulai dari yang ada. Nah, kalau ibadah nggak harus izin sama siapapun namanya ibadah. Apakah bentuknya doa, apakah bentuknya nyanyi, tapi sampaikan firman. Enggak. Seperti itu karena mulai dari embrionya. Itu saya kira bagus. Karena gini, Pak Pendeta. Ketika Bapak mulai dari situ dari awal, itu sebuah bentuk ikatan sejarah antara Bapak dengan yang mulai di situ. Jadi pada akhirnya beda dengan yang pendeta ditempatkan di sebuah gereja yang belum mengenal di situ, perlu waktu, artinya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Benar, Pak. Hal itu indah, luar biasa. Artinya gini, Pak Pendeta Emerson Siahaan tidak boleh terhambat hanya karena surat relasi atau surat. Relasi. Ya, karena Bapak dalam hal ini koordinasi ini bahwa majelis sinode doakan topang sampai kemudian Bapak memberi laporan atau by phone nanti sudah 12 orang itu, kemudian persekutuannya tetap sudah berjalan barangkali 2 bulan atau 3 bulan, dan mereka bersedia untuk masuk bergabung dengan GKO, maka kemudian majelis sinode akan hadir. Itu. Ya, baik. Nah, hadir itu kemudian memberikan semacam masukan atau arahan ketika nanti jemaat masuk, 1 minggu kemudian Bapak masuk. Dan setelah itu jemaat akan dimungkinkan diresmikan oleh induk, dan nama Bapak adalah selaku yang magang di GKO, punya surat
keputusan dari sinode. Dengan hal itu yang diperlukan selanjutnya baru melaporkan kepada Bimas Kristen setempat, pemerintah setempat bahwa GKO telah resmi ada di Gianyar dan lain sebagainya. Dari situ maka kemudian sudah embrio secara resmi, begitu kondisinya. Jadi dalam hal ini saya terima kasih karena saya akan sampaikan ke Pak Suito dengan by phone atau kemudian sosmed sehingga kemudian terkoordinasi dengan baik. Itu harapan Bapak kan lebih awal, tapi kemudian seiring dengan waktu juga nggak apa-apa. Karena sesungguhnya begini yang saya paham. Menurut informasi dari Majelis GKO Bekasi 3 selaku induk dari pos pelayanan di Denpasar, bahwa Pak Suito itu kepingin buka pos pelayanan di Gianyar. Tapi induknya berkata, jangan, karena dikembangkan di situ dulu karena nanti akan konsentrasi 2. Nah, itu. Lalu dengan demikian, saya nggak tahu apakah diteruskan Pak Suito atau kemudian seperti apa. Tapi pernyataannya Pak Suito juga seperti merekomendasi seseorang mungkin yang dimaksud adalah Bapak untuk masuk. Nah, ketika masuk, bukan GKO Bekasi 3 yang di Gianyar, tetapi GKO yang lain, saya kira. Maksudnya induknya. Maka kemudian dimungkinkan di Bali itu GKO 1 dan GKO 2. GKO 1 di Denpasar, GKO 2 di Gianyar, dan lain sebagainya. Itu memang sebuah percakapan dan impian bersama, Pak Pendeta. Maka untuk itu saya kira kalau Bapak masuk dengan komitmen dan sebuah kerinduan yang sama, ini sebuah jawaban dari doa kami di GKO. Karena pada hakikatnya bagi kami adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi hamba Tuhan yang mau bergabung, sementara Bapak sendiri kan punya jaringan yang bagus di situ. Nah, legal di GKO mesti real, kan begitu. Nah, benar, ya. Sedikit saya memberi gambaran, mohon izin saya memberi pendahuluan saja. Kelihatan nggak, Pak? Ya, jadi di visi misi Pak ya. Visi misi GKO saya sampaikan di Sabtu kemarin 15 Mei 2021 itu dalam pembekalan calon majelis terpilih 2021-2026 yang diteguhkan nanti bulan awal Juli. Maka kemudian bagian ini memberikan semacam persatuan pemahaman mengenai visi misi ini. Jadi berikut ini Bapak udah lihat tata dasar tata laksana yang dikirim sekretariat, Kak? Saya belum dapatkan, Pak. Apa baru, Pak ya? Belum. Rencananya Ibu Ina mau kirim. Oh ya udah, saya kira nanti Bapak siapkan alamat email, saya ingatkan Bu Ina untuk perintahkan kirim, Pak ya. Iya. Tapi intinya gini, Pak, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia atau GKO itu menetapkan diri sebagai gereja yang digerakkan oleh tujuan, the purpose driven church. Maka secara bertahap merumuskan visi misi, kemudian tema-tema sidang, tema-tema tahunan, lalu kemudian eklesiologi GKO. Ini tulisan hasil keputusan sidang GKO ke-9. Berikut, GKO tahun 2022 menetapkan visi, ini saya rekam, nanti saya kirim ke Bapak. Ya. Komitmen pada amanat agung. Nah, pernyataan visi adalah komitmen amanat agung untuk menghasilkan GKO yang bertambah akrab melalui persekutuan. Sungguh-sungguh melalui pemuritan, kuat melalui ibadah, besar melalui pelayanan, dan luas melalui penginjilan. Ini hasil keputusan sidang GKO ke-9. Jadi artinya gini,
kalau tadi itu abstrak, realnya adalah akan ada 100 jemaat lokal. 100 jemaat itu 100 gereja yang dihasilkan dari penginjilan yang luas. Jadi pelayannya disiapkan 10.000. Ini ada panatua, ada pendeta yang sudah dimuridkan dengan sungguh-sungguh untuk melayani anggota jemaatnya itu 100.000. Ini diharapkan 2027 akan tercapai dalam persuan yang akrab. Ini keputusan sidang 2012 halaman 46, karena ini kan pernyataan dalam hasil sidang formal ini, Pak. Berikut, visi misi GKO. Maka untuk mencapai visi misi tersebut, GKO menetapkan langkah. Jadi kalau tujuannya sudah, maka metode strateginya menetapkan selama 25 tahun perjalanan tahun 2002 sampai 2027 antara lain, misinya adalah di 2002 sampai 2007 itu persekutuan, udah lewat. 2007 sampai 2012 pemuritan yang sungguh-sungguh. Terus 2012-2017 kemarin misi ibadah yang kuat. Kemudian ini kan persidang sinode. Nah, sidang sinode tahun 2017 menetapkan 2017 sampai 22 itu misi pelayanan yang besar. Masih ada satu lagi, jadi 5 tahun ke depan, bahwa tahun 2022 dalam sidang sinode akan menetapkan tahun 2022 sampai 27 itu misi penginjilan yang luas. Jadi Bapak masuk pada misi yang luas di tahun 2022. 2027 persiapan 2021. Kemudian tahun tema, saya kira langsung aja 2021. Pak Pendeta, ini dinyatakan seperti ini, bentuknya leksionari kita pakai ini. Jadi leksionari gereja menjadi rumah Tuhan yang menghadirkan keadilan dan kebenaran, diakoni yang kedua ini. Setiap hari Minggu dalam khotbah seluruh Indonesia bicara mengenai hal ini. Lalu di jemaat hari kategorial meskipun live streaming, baik sekolah minggu, pemuda remaja, kemudian persekutuan wanita, pelayanan pria itu bicara hal yang sama dengan temanya, Pak ya. Ya, temanya. Nah, 2022 ini sudah dibuat leksionari bersama-sama tim leksionari dan para pendeta yang menulis, yang kemudian majelis sinode yang mengesahkan gereja menjadi rumah yang menerangi bangsa-bangsa. Jadi itu tahun tema 2022. Maka target visi misi GKO adalah tahun 2027 di GKO akan terwujud harapannya. Ya ini kan pencapaian bisa dievaluasi sejauh mana kita sudah melakukan, ada hambatannya di mana. Kalau kemudian melaporkan dalam setiap sidang progress report dari jemaat masing-masing, gereja yang dihasilkan dari pekabaran Injil yang luas. Jadi harapannya 10.000 pelayan yang telah dimuridkan itu, maka Bapak bagian dari pendeta yang bergabung 6 bulan kemudian memahami salah satunya adalah target visi misi ini, lalu dirumuskan dalam sebuah patokan standar dengan mukadimah tata dasar tata laksana GKO, pelayanan yang dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya kualitas pelayannya, tetapi kualitas pengelolaannya. Melayani 100.000 anggota jemaat yang dipersiapkan, yang beribadah dalam persekutuan yang akrab. Tentunya dalam hal ini ketika hanya pelayannya yang melaksanakan, maka sulit tercapai. Jadi seluruh jemaat dilibatkan dalam kegerakan target visi misi GKO ini. Jadi ada strategi di tingkat sinode yang setelah ditetapkan, yaitu sebuah strategi upaya mewujudkan visi misi dengan perencanaan yang matang, terukur,
pengorganisasian yang baik melalui program sinode, kegiatan sinode sehingga mencapai tujuan yang dapat diukur, dievaluasi, maka dibutuhkan utamanya adalah kualitas pengelola ini dia. Jadi punya karakter yang baik pengelola. Kalau pengelolanya bagus, pengelolanya nggak benar, maka nggak bisa. Tapi pengelolaan dalam upaya untuk mencapai itu bagus, kualitas pengelolanya nggak bagus, masalah. Maka dua-duanya, dengan meskipun berbeda karunia talenta, tetapi satu dalam tujuan, yaitu persekutuan ibadah dan keesaan. Jadi di sinode itu ada sekretaris eksekutif 1 selaku PIC, sehingga dia yang menentukan bagaimana keesaan hubungan dengan masyarakat, teologianya, misi seperti apa, kemudian bentuk ibadahnya apa, kemudian bentuk penelitian dan pengembangan untuk mencapai itu seperti apa. Jadi ada sekretaris eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, PIC yang kedua itu sekretaris eksekutif 2, itu pemuritan dan pembinaan warga gereja. Jadi membawahi itu ada biro. Kalau di biro, ya biro salah satunya pemuritan, sekolah minggu, pemuda, persekutuan wanita, pelayanan pria, dan biro persekutuan lansia. Lansia. Jadi di bagian ini diharapkan bahwa kategorial ini tidak berhenti pada ibadah, tapi mereka diarahkan untuk mencapai visi misi itu. Jadi dalam khotbah, dalam pemaparan refleksi, bukan hanya mengupas bagian firman, tapi bagian firman itu mengerucut kepada misi Tuhan Yesus, yang akhirnya jemaat tahu tugasnya untuk melakukan. Berikut, PIC yang ketiga itu sekretaris eksekutif, itu ketiga pelaksanaannya, bidang pelayanan dan kesaksian mencakup ada biro diakonia, ada badan misi, ada biro pekabaran Injil. Nah, bagian ini juga kemudian maksudnya begini, Bapak masuk di pekabaran Injil, nanti badan misi yang akan menindaklanjuti, dan kemudian di diakonia turut serta di dalamnya. Jadi ini satu mereka. Karena ketika gebrak pekabaran Injil sudah dibuka jalan, lalu membuat strategi untuk bertahan di kubu itu dan membangun badan misi, kemudian diakonia, karena pos pelayanan itu diharapkan tidak bergantung selamanya dengan induk, akan berkembang yang kemudian induk bertanggung jawab mengembangkan sampai dewasa dalam arti memiliki kemandirian teologi, daya dan dana, dan berdiri sebuah jemaat. Itu harapannya. Mandiri Pak ya, jadi mandiri jemaatnya Pak ya. Ya, kemudian dana sarana prasarana itu dilaksanakan oleh sekretaris eksekutif 4, terdiri dari di dalamnya sekretaris eksekutif 4 itu ada biro dana, ada biro sarana prasarana, dana pensiun pendeta. Jadi bukan hanya membuat kantor sinode, tetapi biro sarana prasarana ini akan memberikan juga bantuan, karena kemudian untuk fasilitas sarana prasarana bagi pekerjaan pelayanan itu oleh biro sarana prasarana. Itu dari sinode. Nah, berikut di tingkat jemaat. Tugas sinode bersinergi dengan jemaat. Secara spesifik, di jemaat diputuskan dalam setiap sidang 5 tahun sampai 2022 itu, agar diharapkan setiap jemaat itu mewujudkan visi misi GKO dalam gerejanya. Jadi setiap jemaat setahun sekali mengadakan rapat majelis jemaat terbuka. Dan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai visi misi yang dilaksanakan di jemaat lokal dengan mengembangkan seluruh karunia di jemaat, talenta dan potensi untuk mencapai visi misi. Jadi seluruh kegiatan jemaat lokal diharapkan berada pada koordinasi dengan sinode. Ada evaluasi yang dilakukan oleh sinode baik kepada pendeta maupun jemaat, apakah
salah satunya pendeta gembala sidang itu menyinggung atau menyampaikan visi misi, misalnya begitu. Untuk implementasi 5 misi di atas, misi pelayanan yang diemban GKO tahun 2017-2022 ini masih tetap dengan program sebelumnya, tetapi utamanya adalah misi holistik. Jadi misi holistik itu di dalamnya ada aspek persekutuan, kemudian pemeliharaan, dan martiria, pekabaran Injil. Jadi 2017-2022 harapannya bukan hanya persekutuan dan pemeliharaan, tetapi martiria. Tidak boleh memisahkan antara Pentakostal, kemudian okumenikal dengan evangelikal. Jadi tidak berhenti di persekutuan, tapi martiria. Tidak bisa martiria ketika tidak didahului dengan Pentakostal dan okumenikal. Karena itu, kutip Yesaya pasal kedua, kita jumpai adanya martiria yang berdampak pada hadirnya koinonia. Dan Lukas 10, 24-37, hadirnya diakonia berdampak pada koinonia. Dan bila ketika menyinggung soal Kisah Para Rasul pasal 2, maka terlihat aspek koinonia berdampak pada martiria dan kelak diakonia. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa dipisahkan, tetap berkelanjutan, karena pijakannya tetap ada, kegerakan dan puncaknya. Pada langkah strategis, taktis, dan praktis di jemaat lokal, khususnya melakukan konsolidasi, memeriksa kesehatan gereja secara kritis. Karena apakah jemaat memahami visi misi ini? Bagaimana jemaat terlibat di dalamnya? Bagaimana ukuran keuangan di gereja itu salah satu bentuk kedewasaan iman. Jadi terukur agar sebelum menjadi perujukan bagi dunia, gereja menjadi komunitas yang diakui kredibilitasnya. Jadi saya kira gereja harus menjadi magnet bagi kehidupan lainnya sebelum gereja menjadi sendi yang menyatukan. Kedua, membangun kesadaran tentang realitas kehidupan sosial, politik, ekonomi. Nah, ini tugas para gembala di tingkat lokal atau yang memegang pos pelayanan. Sosial, politik, ekonomi bagi komunitas orang percaya, di mana pembinaan warga gereja menekankan pertumbuhan dan tanggung jawab sosial, mengingat gereja hadir buat diri tidak bagi dirinya, tetapi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, berkecamuknya persoalan di PGI misalnya, ada teman-teman hamba Tuhan yang mempertanyakan PGI. Kalau saya melihat PGI itu melihat yang lebih jauh, yang lebih dalam, karena saya mengutip apa yang dikatakan Pak Yewangu bahwa gereja itu hadir bagi dunia, sementara di dalam dunia itu ada gereja yang kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam hal ini, sesuai dengan sidang PGI di Waingapu, bahwa ditetapkan PGI juga berkecimpung di keadilan, di tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Maka ketika menyuarakan kebenaran ini, bahwa PGI bukan hanya bicara mengenai gereja, tetapi bicara mengenai warga, masyarakat yang ada secara luas, bukan hanya ngurusin gereja, tetapi ngurusin seluruh, karena pendeta sendiri atau gereja adalah kritik bagi negara. Bahwa ada keseimbangan, ada arah yang kemudian menyuarakan kebenaran. Nah, kalau menyuarakan kebenaran, berarti siap sendirian. Atau jika menyuarakan kebenaran, ya siap tidak populer, itu persoalannya. Nah, gereja juga membangun kesadaran tentang realitas kehidupan sosial, politik, ekonomi ini, bahwa di GKO hadir itu untuk mengurai persoalan di negeri ini, bukan hanya di dalam gereja. Saya kira itu hal yang sama, sepaham, satu tujuan, satu komando. Berikut yang ketiga, menggali, menekankan pentingnya diakonia secara teologis melalui ibadah dan proklamasi Injil. Jadi nggak berhenti di ibadah, tapi diakonia secara menyeluruh itu adalah bukan hanya memberi makan, tetapi menghubungkan umat itu berjumpa dengan
sang pengurai persoalan, yaitu Tuhan Yesus. Ada training kreatif diperlukan untuk berhubungan dengan dunia di sekitar. Bagaimana menyampaikan firman kabar sukacita itu tanpa menyinggung perasaan orang lain, tetapi ditangkap sebagai tujuannya adalah turut serta mengurai persoalan di negeri ini, karena musuh bersama di Indonesia adalah kebodohan. Kalau bodoh pasti miskin, kalau miskin jahat. Nah, gereja membekali dengan kecerdasan, sehingga ketika cerdas berdaya, mereka bisa makan dan dijauhkan dari kejahatan. Ini pentingnya. Kemudian membuka inisiatif jemaat pada level aksi dalam menjawab isu-isu lingkungan hidup. Ini dia. Jadi gereja dalam persidangan atau pimpinan gereja seperti Bapak tidak boleh datang ke jemaat membawa minuman mineral dengan bentuk plastik, tapi pakai tumbler isi ulang. Nah, itu salah satu hal bagaimana pada masa sekarang ini jemaat lebih memilih untuk beli COD, beli makanan siap saji dari rumah, itu meningkatkan plastik yang luar biasa. Jadi persoalan. Dan persoalan ini gereja turut serta menjawab dengan memberikan teladan. Baik, Pak. Nah, langkah strategis, taktis, dan praktis di tingkat jemaat lokal yang berikutnya adalah merespons secara tegas terhadap fakta pelecehan dan kekerasan terhadap anak, wanita, baik di rumah, masyarakat, dan gereja. Jadi gereja bukan hanya menolak tegas, tetapi bertindak tegas dan terukur dengan antisipasi dan tindakan tegas dalam arti preventif, pencegahan, pembinaan dengan pengarahan, kemudian juga terhadap yang dimungkinkan akan dilecehkan, ya tidak memancing situasi seperti itu, dan punya peranan untuk memberikan laporan lengkap kepada yang berwajib untuk menangkap pelaku itu, karena hukum tetap berjalan meskipun mengampuni. Kemudian mengedukasi jemaat untuk membebaskan diri dari berbagai jenis bahan atau cara kehidupan yang bersifat adiktif. Jadi diharapkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu dijauhkan dari anak-anak kita dengan pemahaman bersama di mimbar-mimbar maupun dalam percakapan. Pornografi, game, pemakaian gadget, ketergantungan lainnya. Karena di satu sisi seluruh jemaat pakai gadget, tapi di sisi yang lain bahwa gereja bertanggung jawab membuat jemaat itu online kepada Tuhan. Karena jemaat tidak diarahkan oleh gereja seperti itu, dia online kepada makanan atau kebutuhan makan pakaian. Jadi hal ini juga memberi indikasi syarat bahwa para pendeta sendiri di kalangan GKO, khususnya karena seluruh pendeta juga punya tugas yang sama, bahwa membuat pelayanan yang kreatif, kalau tidak jemaat bisa pindah dengan jari di HP-nya. Bukan hanya pindah channel dalam ibadah di GKO, tetapi pindah agama. Karena persoalan yang terjadi sekarang adalah bagaimana seorang pendeta itu menguasai digital. Itu yang kemudian bekerja sama dengan jemaat yang punya major IT, saya kira. Sehingga langkah-langkah strategis, taktis, praktis di tingkat jemaat lokal ini bertambah. Kemudian ketujuh, menjadikan komunitas yang terbuka, surat Kristus yang terbuka, menjadi contoh kehidupan teladan, adil, damai, dan ramah tamah. Jadi setiap jemaat, khususnya komunitas dalam gereja, menjadi zona atau rumah bebas bagi diskriminasi, altar kenyamanan, serta rumah pengharapan. Jadi fungsinya di jemaat itu menjadi magnet bagi kehidupan lainnya, berbondong-bondong orang belajar, berbondong-bondong orang kemudian mendapat pendampingan hukum, kemudian berbondong-bondong orang memiliki rasa nyaman ketika di dalam gereja. Kemudian yang ke-8, membangun kapasitas di antara jemaat, memperbesar kapasitas khususnya di areal konseling, program mengatasi adiktif, pendidikan, peluang lapangan kerja, sensitivitas gender, dan lain sebagainya, karena akhirnya bentuk pekerjaan pelayanan ini makin luas. Pendeta
bisa mengunjungi jemaat di sosial media, memberikan pemahaman. Demikian kita dibombardir dengan hal-hal yang menyimpang di negeri ini, termasuk hypergrace. Banyak anak-anak muda kita yang kasih karunia itu terlalu berlebihan sehingga tidak ada penghormatan kepada Allah, kemudian ketidakpedulian dengan gereja karena bebas maunya ini. Bagaimana upayanya para orang tua dan anggota jemaat lainnya, anak-anak muda, itu bukan hanya pendeta, tetapi mengembangkan dan mengerti caranya mengkonseling sesamanya, kemudian mengarahkan agar tidak terjebak dalam adiktif dan memberi peluang kerja, karena dalam grup WA dan dalam gereja maupun di anak-anak muda ada ruang tolong-menolong. 9, mengadvokasi anggota jemaat dalam problem pekerjaan, kehilangan hak hidup, atau berbagai bentuk ketidakadilan. Jadi ada jaringan satu dengan yang lain memberi peluang pekerjaan, atau gereja juga bisa mengarahkan untuk semacam punya usaha kecil menengah, sehingga mereka punya kesibukan. Karena menggunakan sosial media ini, mereka bisa jualan hal-hal yang kemudian tadinya sulit karena jejaring, maka kemudian bisa terjadi. Ini langkah strategis taktis yang di jemaat. Kemudian ini di GKO baik secara sinodal maupun jemaat sudah dilakukan kesamaan persepsi bahwa pengajaran di GKO di mimbar dengan kesatuan pernyataan di leksionari dibuat. Leksionari itu menjadi panduan materi buku sekolah minggu. Jadi buku ajar sekolah minggu, seluruh guru sekolah minggu menggunakan. Jadi kalau Bapak nanti bergabung, berarti dari Indo akan mengirim leksionari. Nah, leksionari itu kemudian disertakan juga panduan materi guru sekolah minggunya. Karena guru sekolah minggu akan mengajar persis seperti di leksionari, sama ya, dibahasakan di anak, kemudian renungan harian jemaat. Kemudian ada pemuritan, pembekalan, pelatihan di tingkat sinode dan jemaat, itu menyuarakan hal yang sama. Kemudian bentuk-bentuk yang barangkali di sebuah tempat beda, tapi ada kolam pancing, ada semacam jala yang disediakan oleh jemaat, apakah itu komunitas sel, apakah itu tim doa, apakah itu kerjasama antar lembaga, apakah itu bentuk persekutuan keluarga, dan sebagainya. Maka kemudian persamaan persepsi selanjutnya, semua ini bertujuan adalah pembukaan pos PI baru. Jadi misalnya di Gianyar ada, di tempat lain sebenarnya ada, ya perlu dicari kontak person atau church planting itu dimulai dari satu rumah itu. Kemudian pada tingkat pendewasaan gereja yang mandiri, yang kemudian memiliki sumber teologi, daya dan dana dalam kemandirian yang lengkap. Nah, strategi visi misi GKO di tingkat jemaat bahwa setiap jemaat diupayakan untuk karakternya bagus, meninggalkan dosanya, berjalan dan berlari mencapai tujuan yang diberikan oleh Tuhan. Maka pelaksanaan mewujudkan visi misi dalam jemaat itu diatur dalam peraturan di GKO, salah satunya pasal 2 tentang pos pelayanan. Ini Bapak mohon izin karena ini penting, bahwa pasal 2 yang kedua, syarat pos pelayanan terdapat sekurang-kurangnya 12 anggota SIDI. Bukan keluarga, bukan kakak. Dari jemaat yang membentuk. Jadi 12 orang ini menyatakan diri bergabung dengan GKO, dan 12 ini adalah cikal bakal pendiri yang bersedia untuk mengembangkan bersama dengan Pak Pendeta. Jadi sudah bisa dimulai pos pelayanan itu 12. Itu nanti Bapak buka tata laksana pasal 2.2 tentang pos pelayanan. Baru kemudian pasal 3 tentang jemaat. Jemaat itu berarti sudah disahkan berdiri sendiri.
pasal 3.2 syarat terdapat sekurang-kurangnya 25 kepala keluarga. Jadi ada penurunan jemaat juga ketika 25 kakak ini tidak bisa membiayai pendetanya, kan gitu. Jadi yang pertama bahwa jemaat itu punya persembahan, kan 25 orang itu nggak harus diturunkan ketika 25 itu ada sponsor, ada orang yang di dalamnya yang peduli, karena ada banyak gereja yang 200 orangnya dan kakaknya banyak. Saya kira ini juga tidak kemudian bisa memungkinkan ketika persembahannya tidak seperti yang diharapkan. Atau 60 anggota SIDI yang telah terdaftar di pelayanan yang bersangkutan. Itu dia. Berikut pelaksanaan mewujudkan visi misi dalam jemaat, tata laksana pasal 49.1 tentang kegiatan. Jadi proklamasi kesaksian pelayanan dilaksanakan antara lain melalui kesaksian pelayanan dan sebagainya. Pembangunan jemaat lokal sesuai dengan visi misi dan lain sebagainya. Saya kira itu pendahuluannya, bahwa akhirnya diharapkan kita memahami secara sekilas bahwa koordinasi kita di situ. Jadi beberapa hal nanti misalnya Bapak bergabung berarti di sinode sudah punya daftarnya Bapak. Ketika ada kegiatan baik secara sinodal, baik pelatihan, baik kemudian juga nanti persekutuan pendeta dan lain sebagainya akan masuk di area itu. Begitu Pak Pendeta Emerson Siahaan, barangkali ada pertanyaan yang terselip saya belum jelaskan. Justru awalnya saya tunggu-tunggu Pak, karena sudah ada briefing, sudah mengarahkan kan, jadi saya nanti kembali sudah sangat sukacita nih Pak, dengan doa dari Sinode GKO. Namun nanti paling tidak hari Minggu saya akan bertemu dengan Pak Vikaris Suhito dan rekan majelis Pak. Ya, saya akan segera koordinasikan dengan saya akan ibadah bersama dengan mereka Pak, ibadah bersama dengan mereka. Berikut dengan ini kami Majelis Sinode menunggu hasil dari perjuangan Bapak di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami rindu untuk bisa datang ke Bali untuk koordinasi ketika rekomendasi itu ada. Yang pertama ditunggu itu gini, saya tegaskan kembali, 12 orang itu membuat surat resmi bahwa kami nama-nama di bawah ini telah menyatakan diri pindah atau menyatakan diri dengan tanda tangan bahwa kami mau bergabung dengan GKO. 1, 2, 3, 12 orang. Setelah itu di bawahnya mengetahui pengurusnya Pak Pendeta Emerson Siahaan. Setelah itu diterima, kemudian Pak Pendeta Emerson membuat kembali pernyataannya untuk bergabung berdasarkan 12 orang yang sudah ditandatangani itu. Maka yang pertama diterima adalah jemaat yang bergabung, yang kedua Bapak. Dengan demikian Majelis Sinode akan datang dan kemudian menindaklanjuti. Ketika ya, pertama Sinode akan membuat upaya untuk follow up-nya, bahwa mencarikan induknya, dan Bapak akan di SK-kan bergabung dengan GKO, lalu di bawah bimbingan mentor pendeta induk yang bersangkutan bersama Majelis Jemaat untuk memahami apa itu peraturan GKO, budaya di GKO, kemudian tradisi di GKO, yang tatap ibadah bentuknya seperti apa, lalu kemudian berjalan. Berjalan berarti Bapak dengan seluruh jemaat di pos pelayanan itu menjadi bagian induk, berkoordinasi. 6 bulan kemudian saya ingatkan kepada mentor dan induk, minta rekomendasi dari mentor dan jemaat induk untuk Bapak tidak ada ujian vikaris lagi, tetapi diteguhkan,
tetapkan menjadi pendeta di kalangan GKO. Saya kira itu. Lalu yang lain berhubungan dengan pendewasaan, ya bergantung dengan pos pelayanan itu bersama dengan induk. Bagaimana berikutnya? Jadi setelah induk itu menerima, mereka akan bertugas yang pertama. Bapak merekomendasi 3 orang, yaitu pengurusnya, majelisnya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi yang pertama meresmikan pos itu yang melakukan induk, yang kedua kemudian mentahbiskan 3 minimal panatua selaku ketua, sekretaris, bendahara, yang kemudian mengkoordinasikan setiap bulan sekali laporan keuangan, laporan kegiatan, dan tentunya setiap minggu diadakan rapat via Zoom koordinasi mengenai pekerjaan pelayanan, kegiatan-kegiatan. Nah, untuk teknisnya berarti Bapak akan buat misalnya apakah kebaktian wanita itu dibuat sebulan sekali kah, sebulan 2 kali kah, pelpri sekolah minggunya seperti apakah, dan lain sebagainya. Karena dari situ nanti Bapak pasti punya tujuan sesuai dengan visi misi, target pada setahun itu seperti apa, dengan 6 bulan seperti apa, kemajuan yang akan terjadi seperti apa, dan lain sebagainya itu, maka kemudian menjadi progress report yang selanjutnya menjadi berkat dalam persidangan karena pos pelayanan di Gianyar berdiri lebih luas, lebih mantap, itu seperti apa. Dan kami yakin Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Pak Pendeta Emerson yang menjadikan melebihi harapan dan melampaui kerinduan orang-orang yang mendoakan. Saya kira Amin, itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan kita siang hari ini. Pak Pendeta, mohon doanya. Saya pengen berdoa, Pak ya. Bapak ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan Yesus, kami boleh dipertemukan melalui media Zoom ini dengan Bapak Pendeta Yoga sebagai Sekretaris Umum di Sinode GKU. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa yang tidak berdaya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa gereja-Mu ada karena kasih Tuhan bagi kami. Kalau Tuhan mampukan hamba-Mu, kami ingin berada di Bali ini Tuhan, sehingga boleh tetap mengutamakan Tuhan Yesus dalam rencana Tuhan, sehingga jemaat GKU, baik yang di Denpasar, bahkan di Gianyar, akan memuliakan Tuhan melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Berkati Tuhan, Sinode GKU, sehingga mereka dipakai Tuhan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas umat Tuhan GKU di Indonesia. Sehingga GKU boleh menjadi gereja yang bukan semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkati Tuhan seluruh rekan-rekan fungsionaris Sinode, Bapak Pendeta Hermanus dan Pendeta Yoga, beserta dengan staf yang ada, eksekutif, bahkan program-program GKU ke depan, program-program tahunan, bahkan program-program jangka panjang, jangka menengah, kau berkati Bapak. Tuhan, terima kasih atas peluang ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, rencana-rencana yang indah dalam pelayanan kami, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pak Pendeta, terima kasih, salam hormat, salam sehat, limpah berkat, salam keluarga. Terima kasih sama-sama Pak, untuk Ibu juga dan anak-anak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya.